Baru Bapak siapa? Ya Pak Mahfud. Berubah Pak. Hah? Kenapa berubah? Tadi kita coba tangan dengan ini Pak Jokowi. Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia yang karib disapa JK, menceritakan saat Mahfud MD batal terpilih menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019 silam. Menurut JK, Jokowi yang saat itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia mendatanginya di kantor Wakil Presiden untuk berdiskusi mengenai siapa sosok cawapres yang pas mendampinginya maju kembali pada Pilpres 2019. Setelah berbincang selama hampir 2 jam, JK menyebut nama Mahfud MD sebagai calon yang cocok dengan kriteria yang dicari Jokowi untuk mendampinginya maju kedua kalinya pada Pilpres. Apa nih Bapak? Seperti apa? Sebenarnya Pak Mahfud itu hampir sama karirnya dengan saya. Oh gitu. Jadi menteri, kemudian Menko. Tapi tidak jadi wapres. Tuhan belum memberikan dia lebih lanjut. Stop di sini. Sampai di situ. Ya, sama dengan saya stop di wapres. Mau nomor 1 kalah gitu kan. Jadi, tapi begini Pak Mahfud, terus saya tahu. Sebenarnya Pak Jokowi sudah putuskan. Jadi terakhir Pak Jokowi datang ke kantor saya. Juga di Popres. Ini bicara tahun 2019 Pak? Iya, jadi 2019 kan Jokowi ya? 2019. 2019, oke. Ya, Pak Jokowi yang kedua. Ya. Jadi siapa ini? Sebenarnya begini, jangan kita bicara orang. Kita bicara kriteria dulu. Bapak mau apa? Ya, pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan ini perlu dukungan dari orang yang pintar. Kedua, sebaiknya orang NU. Mungkin begitu. Ya. Kalau itu apalagi ya baik pengalamannya dan tidak ada celah. Sekarang kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU, orang Madura kan semua NU. Iya. Bukan NU dianggap tidak Islam. Agamanya NU. Ya. Kemudian karirnya baik dan tidak ada celah. Oke. Lalu setelah diskusi hampir 2 jam, putuskan. Kalau begitu Pak Mahfud. Iya Pak. Saya bilang kalau begitu kita jabat tangan dulu. Dengan Pak Jokowi Pak? Iya Jokowi. Berdua nih. Jam 2 dengan makan kemudian beliau pulang pergi. Saya kan tidak bisa lagi kan, sudah 2 kali wapres. Iya betul. Ya. Jadi tolong Pak Yusuf temani saya pergi di acara mengumumkan itu. Ya. Saya bilang tidak enak kalau saya temani Bapak. Saya kan sudah selesai. Jadi temani. Tapi akhirnya saya tidak pergi. Saya di rumah saja. Di rumah lihat TV. Masih acara. Saya lihat teman Karding. Saya telepon Karding. Bagaimana? Kau sudah tahu siapa calon wapres? Baru Bapak siapa? Ya Pak Mahfud. Berubah Pak. Hah? Kenapa berubah? Tadi kita coba tangan dengan ini Jokowi. Jadi 2 jam itu bicara setuju dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih isinan juga kan. Mungkin sudah dipanggil. Iya, karena ya rupanya ada beberapa partai, beberapa orang, saya tidak tahu. Setelah itu saya tidak tahu karena saya pikir sudah selesai toh Pak Mahfud jadi wapres. Oke, alhamdulillah. Ya sudah. Ternyata Pak Kiai. Meleset. Jadi tetap itu orang NU.
Iya, tetap NU. Ya pintar juga, pintar dari sisi lain ya. Iya. Bukan pemerintahan tapi di sisi agama. Ya. Tapi kayaknya saya yakin ya nanti tidak lincah ini Wapres ini membantu. Iya. Ya tidak. Kita kan Wapres ini membantu, mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah presiden ini, kita menjaga juga. Nah, itu sejarahnya kenapa tidak jadi. Pada saya yakin jadi di putusan terakhir itu di kantor saya. Dan pakai jabat tangan, pakai pelukan. Luar biasa. Rupanya ada drama jabat tangan dan pelukan, Pak. Iya. Yang kedua, beliau juga kan. Iya. Biasalah ini kan tidak murni politik. Ya. Ya seperti yang sedang kita bicarakan, penuh dengan tekanan-tekanan dari aparat. Ya sudahlah, itu masa lalu. Tapi saya bilang, Pak Mahfud, tenanglah. Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk kan. Iya. Baru 2 kali. Belum apa-apa, dan masih muda. 4 kali Pak, yang keempat baru jadi. Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Ya gitu sejarahnya. Iya, menarik Pak. Iya. Kita baru tahu cerita ini bahwa ternyata ada episode jabat tangan, pelukan, kemudian diumumkan orangnya bukan itu. Iya. Dan Pak JK orang pertama yang nelpon saya sesudah pengumuman. Oh gitu Pak. Pertama. Pak Mahfud katanya, saya kaget ini, saya tadi salaman dengan Pak Jokowi, Pak Mahfud yang jadi, katanya. Kok tidak? Ya sudah Pak, ini sudah apa, saya bilang. Kan ini politik, bisa berubah tiba-tiba. Dan betul, sudah itu saya dipanggil Pak Jokowi bahwa Pak Mahfud tadi saya sudah memutuskan Pak Mahfud. Tapi menjelang keputusan itu partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai untuk memveto itu. Tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya gitu waktu itu. Malam itu juga gitu. Ya sudah, saya anggap udah selesai, ini politik. Karena gini loh, Pak JK, saya menganggap orang mengira, dan mungkin betul ya, Pak Mahfud itu kecewa tuh, sedih, merasa dipermalukan. Saya merasa ya biasa aja ketika diberitahu oleh Pak Jokowi, saya tadi Pak Mahfud sebenarnya. Dan sudah didasarkan pada pertimbangan, sudah ngomong sama teman-teman. Tapi kan saya katakan begini, kenapa saya mau jadi Wapres, toh saya tidak pernah melamar gitu, tidak pernah minta. Lalu diangkat ya, dipanggil ya datang gitu, menyiapkan baju dan sebagainya. Kemudian tidak jadi. Ya mungkin saya agak kaget, kecewa bener sih enggak, saya bilang. Karena apa? Kalian bayangkan coba, Bung Karno itu sedang jadi presiden dijatuhkan. Pak Harto sedang jadi presiden dijatuhkan. Gus Dur sedang jadi presiden dijatuhkan. Itu betapa sakit. Kalau saya kan belum jadi. Hanya tidak jadi. Saya tidak ada upaya ke sana ya, nggak ada perjuangan ke sana ya. Saya tidak kehilangan apa-apa. Cuma orang menganggap wah itu di garis tangan belum. Garis tangan belum gitu kan. Sehingga saya pada waktu itu sebenarnya sudah gitu. Itu kan diberikan oleh Tuhan tadi, garis tangan kan, jangan. Sehingga saya merasa biasa aja, sebaik saya sudah itu dengan Pak Jokowi juga, dengan teman-teman yang lain juga gitu, sampai Pak Jokowi terpilih. Akhirnya terus saya sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Jokowi waktu itu, nanti tetap bersama saya terus jadi Menko Polhukam itu. Oke Pak.